Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa kembali berjumpa untuk bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita bersama membaca merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Saat ini boleh kembali bersama membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan akan menolong kami sehingga kami dapat mengerti, memahami firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Baik kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, saya mengajak kita bersama saat ini membaca, merenungkan surat Efesus pasal yang kelima. Surat Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15 dan 16. Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai 16 tertulis demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sampai 9 bacaan kita pada saat ini. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah quotes yang menarik berkata demikian. Tidak ada yang pasti di dalam hidup ini selain kematian. Tidak ada yang pasti di dalam hidup ini selain kematian. Mungkin beberapa di antara kita menganggap quotes ini menakutkan karena bicara tentang kematian. Tetapi mungkin buat beberapa di antara kita justru kita mengaminkan quotes ini. Karena kita menyadari yang pertama bahwa di dalam kehidupan ini tidak ada yang pasti. Kita tidak tahu dengan pasti hari depan kita. Kita tidak tahu dengan pasti apa yang akan kita hadapi di depan sana. Kita bahkan tidak tahu dengan pasti apakah besok kita masih hidup. Kita pun tidak tahu dengan pasti apakah 5 menit lagi kita masih hidup. Bahkan bukan tidak mungkin kita tidak bisa menyelesaikan renungan ini. Jadi Bapak Ibu, hidup kita dipenuhi dengan ketidakpastian. Tetapi di tengah begitu banyak ketidakpastian, ada satu hal yang pasti, yaitu kematian. Siapapun kita pasti akan mengalami kematian. Dan sekeras apapun kita berusaha, kita akan mengalami kematian. Nah, berangkat dari pemahaman ini, saya mengajak kita memikirkan sebuah pertanyaan. Yakni seandainya Bapak Ibu, seandainya waktunya tiba dan Tuhan memanggil kita, seandainya waktunya tiba dan kita berhadapan dengan Tuhan, apakah kita akan mengatakan kepada Tuhan bahwa kita sudah menjalani hidup dengan bertanggung jawab? Apakah kita menyatakan kepada Tuhan bahwa kita sudah menjalani hidup dengan bijaksana? Nah, Bapak kasih Tuhan, menurut saya pertanyaan ini penting untuk kita renungkan. Mengapa? Karena di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15 sampai ke-16, jelas di sana Rasul Paulus mendorong kita untuk menggunakan waktu hidup kita dengan bijaksana. Nah, yang menarik adalah kalau kita membaca dalam Efesus 5 ayat yang ke-8 sampai ke-10, di sana Paulus menulis demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Karena itu hiduplah sebagai anak-anak terang,
Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Menarik Bapak Ibu bagaimana Paulus ketika membahas tentang menggunakan waktu dengan bijak, dia membahas lebih dahulu tentang cara hidup kita sebagai anak-anak terang. Bahwa sebagai anak-anak terang seharusnya kita membuahkan keadilan, kebenaran, dan kebaikan. Nah, kemudian Paulus membahas tentang menggunakan waktu dengan bijaksana. Artinya, ketika seorang mengaku sebagai anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, dan telah mengalami karunia Allah dalam hidupnya, maka dia akan menggunakan waktu hidupnya untuk menghasilkan kebaikan, menghasilkan keadilan, menghasilkan kebenaran. Dia akan menggunakan waktu hidupnya dengan bijaksana, dengan bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, memahami hal ini tentu menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah kita sudah menggunakan waktu hidup kita dengan bijaksana, dengan arif, dengan penuh hikmat, membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Nah, dalam kenyataan, tanpa bermaksud menghakimi siapapun, beberapa orang justru menyia-nyiakan waktu hidup mereka. Mereka menjalani hari-hari mereka tetapi mengisinya dengan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka hidup untuk memuaskan keinginan mereka, bukan melakukan kehendak Tuhan. Mereka hidup memuaskan ambisi mereka, bukan hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak jarang demi diri mereka, kepentingan mereka, kebahagiaan mereka, mereka justru melakukan hal-hal yang tidak menjadi berkat bagi orang lain, tetapi menjadi batu sandungan. Tidak memuliakan nama Tuhan, tetapi justru mempermalukan hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu, cara hidup seperti itu tentu mendukakan hati Tuhan. Tetapi mereka tetap melakukan hal itu meski mereka tahu itu sesuatu yang tidak baik. Kenapa? Paling tidak ada dua alasan. Yang pertama, karena mereka berpikir hidup mereka adalah milik mereka sendiri. Sehingga mereka merasa berhak untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Mereka merasa berhak untuk melakukan apapun yang mereka kehendaki. Toh hidupnya adalah miliknya sendiri. Atau yang kedua, beberapa orang berpikir hidupnya masih panjang. Mereka masih muda, mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Kelak ketika mereka sudah usia lanjut, baru mereka mencari Tuhan. Saudara sekalian, tentu perspektif seperti ini tidak sepenuhnya benar. Karena jelas Alkitab menyatakan kepada kita bahwa Tuhanlah empunya hidup kita. Dia yang menciptakan kita, kita ada oleh karena Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu sudah seharusnya kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Apalagi Tuhan sudah menebus hidup kita sehingga kita bisa menjadi anak-anak Tuhan. Kita boleh terbebas dari kebinasaan dan beroleh hidup yang kekal. Sudah seharusnya kita hidup untuk Tuhan sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kita. Dan yang kedua, tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu akhir hidup kita. Mungkin kita merasa masih muda, tetapi banyak sekali anak-anak muda yang dipanggil Tuhan ketika mereka masih muda. Karena itu, jangan berpikir bahwa hidup saya masih panjang. Mungkin Tuhan kasih kita umur yang panjang. Itu menjadi doa harapan saya untuk kita semua. Tetapi, mari kita belajar untuk hidup seakan-akan hari ini adalah hari terakhir dari kehidupan kita. Sehingga kita akan menggunakan hari ini dengan baik. Menggunakan hari ini dengan bijaksana. Sehingga kapanpun Tuhan memanggil kita, kita siap menghadap Tuhan. Dan siap untuk berkata, Tuhan, aku sudah menggunakan waktu hidupku dengan baik, dengan bijak.
sana. Bapak Ibu, ketika seorang mengingat bahwa hidupnya adalah anugerah dan Tuhan bisa memanggil dia kapanpun, maka dia akan melakukan kebaikan dalam hidupnya. Dia tidak akan melakukan kejahatan. Dia tidak akan mendukakan hati orang. Dia tidak akan melukai hati orang lain. Justru dia akan melakukan banyak kebaikan dalam hidupnya. Dan yang kedua, ketika seorang menyadari bahwa hidupnya adalah anugerah dan Tuhan bisa memanggil kapanpun, maka dia tidak akan menyimpan kebencian. Dia tidak akan menyimpan amarah karena semua itu sia-sia. Tetapi dia akan mengisi hatinya dengan kebaikan, pengampunan, kasih, dan berusaha untuk melakukan kebaikan itu kepada orang lain. Niscaya dengan demikian Bapak Ibu, bukan hanya kita yang bahagia, tetapi Tuhan bahagia dengan kehidupan kita. Dan ketika Tuhan memanggil kita, maka kita bisa meninggalkan hidup ini tanpa penyesalan sedikit pun. Karena kita tahu kita sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan melakukan kebaikan untuk sesama kita. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan bersama pada saat ini. Firman yang mengingatkan kami untuk mulai menggunakan waktu hidup kami dengan bijaksana. Firman yang mengingatkan kami untuk mulai menggunakan waktu hidup kami dengan bertanggung jawab. Agar kami boleh meninggalkan kehidupan ini tanpa penyesalan. Karena kami tahu kami sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan melakukan kebaikan untuk sesama kami. Tuhan tolonglah kami, beri kami hikmat bijaksana, dan bimbinglah kami agar kami boleh menggunakan waktu hidup kami dengan baik, dengan bijaksana, dengan bertanggung jawab. Berkati setiap kami ya Tuhan, Tuhan yang menolong kami dalam pekerjaan, dalam usaha kami, Tuhan yang menolong kami dalam studi, Tuhan yang menolong kami dalam kehidupan keluarga, Tuhan yang menolong kami untuk menjalani hari-hari ke depan dalam berkat anugerah dari Tuhan. Beri kepada kami kesehatan dan pulihkan saudara kami yang sakit. Tuhan juga tolong untuk gereja Tuhan GKI Kutisari Indah, Allah yang berkasih karunia, memimpin dan menyertai gerejamu. Secara khusus menyerahkan juga untuk ibadah peneguhan pendeta yang akan diadakan tanggal 12 September yang akan datang. Biarlah ibadah ini boleh dipersiapkan dan dilaksanakan dengan baik. Dan biarlah ibadah ini pun juga menolong kami untuk melihat kebaikan Tuhan bagi gerejamu, GKI Kutisari Indah. Dan ibadah ini pun menjadi ekspresi syukur kami kepada Tuhan yang telah begitu baik terhadap kami semua. Berkati juga untuk kota Surabaya dan berkati bangsa negara Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau telah mendengar doa kami. Dan saat ini hamba-Mu mohon, ulurkan tangan kasih-Mu dan curahkanlah berkat-Mu. Bapa yang kasih Tuhan, arahkan hati kepada Tuhan. Percayalah Tuhan mengasihi engkau, Tuhan memimpin menyertai hidupmu. Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau, tetapi Dia akan memberikan berkat-Nya, memberikan damai dan sukacita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap sehat, tetap semangat. Percayalah Tuhan memimpin kehidupan kita. Amin.